Oke teman-teman usaha ban motor, kita akan praktekkan cara menggunakan tire changer. Jadi di belakang kita ini ada tire changer, ada 3 tombol. Tombol pertama ini adalah tombol putar. Jadi kalau kita pencet dia akan ke arah kanan, kalau kita angkat dia akan ke arah kiri. Selanjutnya adalah tombol yang akan menutup atau menjepit pelek. Kalau kita injak langsung, nah dia akan langsung menutup. Dan sebaliknya kalau kita injak kembali dia akan terbuka. Jadi teman-teman kalau misalnya ini harus hati-hati ya, karena dia bisa melukai pelek kalau tidak tepat. Nah kemudian tombol selanjutnya yang akan kita gunakan ini adalah tombol press ya, untuk membuka ban yang menempel di dalam pelek. Pastikan ini anginnya sudah keluar di dalam ban ya teman-teman. Nah, ini sungguh harus hati-hati ya, karena ini bisa melukai pelek atau bisa bahkan mematahkan pelek kalau miring seperti ini. Jadi dia lurus ya teman-teman, dari atas ke bawah dia harus rata. Kurang lebih feelingnya kita gunakan tidak terlalu dekat dengan pelek. Ini kita coba gunakan ban PCX ya teman-teman yang besar. Nah ngepresnya itu akan harus lebih hati-hati, kita harus pegang supaya tidak lari ya teman-teman. Jadi kita feeling dulu kurang lebih jaraknya, baru kita press. Nah kemudian kita kasih oli sebelum kita gunakan untuk dijepit di mesin tire changer, agar memudahkan atau membuat ban jadi lebih licin. Lalu kita jepit. Nah untuk memasang ini harus hati-hati ya teman-teman ya, karena kalau tidak tepat itu akan melukai pelek itu sendiri. Nah kurang lebih seperti ini, kita ukur. Sudah langsung kita tekan habis agar dia langsung ngepres. Kemudian kita turunin kepala bebeknya. Ini tujuannya agar bisa mencongkel ban tanpa harus melukai pelek. Nah kemudian kita akan turunin ya kepala bebeknya ini sampai ke bawah. Kita kasih jarak, jadi dia pas ditarik dia akan ada jarak teman-teman. Nah ini kita kunci plek. Nah kalau sudah kita kunci seperti ini, dia akan langsung mengunci. Dan jangan lupa teman-teman harus setting supaya nggak terlalu kena dengan pelek ya, atau bisa melukai pelek itu sendiri ya. Nah ini jaraknya kurang lebih oke. Jadi dia ada space-nya. Nah kemudian baru setelah semua sudah oke, kita pastikan, lalu kita congkel dengan sendok ban yang ada dari tire changer. Nah kurang lebih seperti ini. Nah baru kita injak yang putar tadi ya teman-teman. Kita injak yang putar itu, nah dia akan langsung terbuka. Nah ini ya yang berputar ini ya, kita injak ya. Kemudian setelah kita buka, sudah terbuka satu sisi, kita gunakan lagi sendok bannya ini untuk mengambil yang posisi di bawah. Pastikan ini nggak kena pelek ya teman-teman ya. Nah ini sudah kita angkat seperti ini, lalu kita putar lagi sambil dibantu tangan ya teman-teman, agar supaya memudahkan pemasangan. Nah setelah itu kita pastinya akan mengganti pentil. Kemudian ini kita gunakan pentil yang orisinil, kita sudah potong. Kalau saya pribadi seringnya membersihkan pelek yang sudah kita buka ya, agar tujuannya tidak bocor ketika sudah dipasang ban baru. Jadi ini direkomendasikan banget untuk dibersihkan. Kalau ini kita lihat cuman sisa oli-oli yang tadi kita gunakan. Biasanya kalau misalnya pelek-pelek yang ring 14 yang Vario Beat itu biasanya sering ada oli di sampingnya ya. Jadi kita harus kerok sedikit agar supaya tidak bocor ketika dipasang ban baru. Ini udah kita pasang ya pentilnya. Nah kalau kita melakukan seperti ini teman-teman, ini membuktikan kepada customer bahwa kita peduli dengan peleknya customer. Anggap saja ini pelek kita punya sendiri. Jadi kita pastikan bahwa pelek ini tidak cacat, tidak rusak. Itu akan memberikan nilai lebih kepada customer kita. Kalau sudah kita pastikan oke, ban barunya kita kasih oli.
kanan kiri kita kasih oli. Ini bertujuan agar mempermudah masuk ke dalam pelek ya teman-teman, agar lebih licin. Kemudian kita pastikan rotasinya, rotasi dari pelek ini sebelah mana. Nah ini kita lihat. Oke, ini kita sudah pastikan rotasi, karena kalau sampai salah teman-teman kita harus kerja 2 kali ya. Jadi rotasinya kita sudah pastikan sudah sesuai. Kemudian kita masukkan ke dalam kepala bebeknya. Nah seperti ini. Nah ketika kita memasang ban seperti ini, pastikan setting 2 kali ya teman-teman, karena pemasangan dengan pencopotan itu suka berbeda settingannya. Kalau sudah oke, kita langsung putar. Nah untuk masukin ke pelek kedua seperti ini, sisi kedua ini memang agak susah kalau ban besar. Pastikan agar ban di sisinya tidak terlepas teman-teman. Jadi kita hanya menggunakan satu sisi yang dekat kepala bebek ini, kita tekan. Nah ini kita akan kasih contoh kalau misalnya kita ini terlepas. Nah ini pastikan ya, ini tidak lepas dari sisi selanjutnya. Nah ini kita kasih contoh kalau misalnya terlepas nih. Oke, itu tidak berhasil ya. Itu akan membuat kita jadi kerja 2 kali. Nah seperti ini kita jadi copot. Jadi harus tetap tertahan di sisi selanjutnya. Nah jadi kita hanya congkel di kepala bebeknya ini aja. Disarankan jika memang bisa kita bekerja berdua ya, jadi satu orang itu untuk menahan. Tapi kalau memang tidak bisa, kita bisa menggunakan tangan kita yang sebelah kiri untuk menahan sisi berlawanan dari ban tersebut, seperti ini. Ya kita harus sedikit pencet ya teman-teman, agar bannya itu dia masuk heelnya, supaya nggak terlalu sulit memasukkan dalam mesin. Nah kurang lebih seperti ini, kita berhasil plug. Nah setelah sudah oke, kita angkat agar tidak mengenai ban yang sudah terpasang. Lalu kita injak sekaligus ya teman-teman ya. Nah kita terbuka. Setelah itu sudah selesai. Ya terima kasih sudah menonton video ini. Kurang lebih ini hasilnya. Jika ini membantu teman-teman dalam menggunakan teknik menggunakan tire changer, silahkan subscribe channel kita. Dan jika ada kurang-kurang, saya mohon maaf jika ada kesalahan dalam menjelaskan. Terima kasih. Oke teman-teman sahabat motor, terima kasih sudah menonton video kita. Kita lagi kedatangan barang. Jadi teman-teman yang membutuhkan harga terupdate, silakan cek Shopee kita, usaha ban motor. Lazada kita, grosir ban motor 73. Bagi teman-teman yang ingin pesan atau melihat harga terupdate, silakan klik link di deskripsi yang sudah kita tentukan. Terima kasih.